Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sengaja itu saya baca bagi yang belum bangun. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, aku memohon kepada engkau berikan aku kebaikan-kebaikan kota Fakfak, wa khaira ahliha, kebaikan penduduk-penduduk kota Fakfak, wa khaira ma fiha, kebaikan isi yang ada di kota Fakfak, wa a'udzubika min syarriha, jauhkan aku dari kejelekan keburukan kota Fakfak, min syarri ahliha, keburukan penduduk penghuninya yang berniat buruk kalau ada, wa syarri ma fiha, keburukan kejelekan yang ada di dalam kota itu. Kenapa saat Ustaz baca doa itu melihat ke atas? Doa itu tertulis di atas. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Siapa yang menulis? Saya tidak tahu. Tapi itu pasti dituliskan supaya kita senantiasa berdoa di hadapan Allah, dan doa di masjid ini lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena masjid ini lebih dekat ke langit. Dibandingkan masjid yang lain. Dia masjid di atas bukit, dan orang yang sampai ke masjid subuh ini pastilah orang Fakfak yang sehat-sehat semua. Karena anak tangganya curang ke atas. Kalau yang sakit tidak mungkin sampai kemari. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah paling banyak ke umatku siapa yang paling cepat bangun subuhnya. Makanya ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Ada orang yang bangun lewat subuh, itu bukan cuma dipatuk ayam rezekinya, dipatuk ayam, diterkam harimau, dimakan kucing. Dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Tapi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, siapa yang salat isya tadi malam berjamaah dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu cicit gitu. Malam ini, subuh ini kita satu majelis dengan tuan guru, ulama kita yang mengajak orang ke jalan Allah. Sebelumnya tak mengenal Allah, dikenalkannya dengan Allah. Dan beliau pula lah yang menjadi wasilah sehingga saya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya di kota Fakfak di Papua Barat. Tuan Guru Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan sehingga tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula saya bersilaturahim dengan Tuan Imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau salat subuh sudah seperti salat Jumat, maka tak lama lagi Palestina akan merdeka. Amin. Ini bukan sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri. Karena sholat Jumat perempuan tidak ikut kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Walaupun perempuan boleh, perempuan yang ikut sholat Jumat maka dia tidak perlu lagi sholat zuhur, karena sholat Jumat sudah pengganti sholat zuhur. Mengapa di tempat kita perempuan tidak sholat Jumat? Karena kalau perempuan sholat Jumat nanti pulang suaminya tidak bisa makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul pengajian kita subuh ini singkat,
hari kiamat. Dan saya rasanya baru ini pengajian dikasih judul hari kiamat. Kiamat diambil dari kata qama, artinya tegak. Kenapa disebut hari kiamat? Hari tegak. Selama ini agama tumbang, selama ini agama dihinakan, selama ini keadilan diinjak-injak. Maka kalau engkau ada yang dizalimi, dianiaya, sabar. Nanti sampai saatnya keadilan ditegakkan berdiri. Hari itu disebut dengan yaumul qiyamah, hari tegaknya keadilan. Ada tukang gali paret, jam 7 pagi kita berangkat kerja, dia sudah menggali paret. Jam 7 malam kita pulang, dia masih menggali paret. Dan gajinya cuma 70.000. Triple 7. Masuk jam 7, pulang jam 7, gaji 70.000. Sementara ada orang yang tidak kena paret, tangannya bersih, tak pernah kena lumpur, tapi gajinya 70.000. 70.000 dolar, 700 juta, hanya karena memakan harta orang miskin, orang susah, memotong gaji para kuli penggali paret. Dan sampai masa gajian, Pak, mana gaji saya? Anak saya mau bayar uang sekolah, istri saya mau beli beras. Tidak ada gaji. Kalau mau terus gali paret, kalau tidak mau pergi sana. Di mana dia mendapatkan keadilan? Dia akan mendapatkan keadilan pada yaumul qiyamah. Pada saat hari itu ditegakkan segala keadilan. Bayangkan kalau tidak ada hari kiamat, di mana orang miskin mendapatkan keadilan? Bayangkan kalau tidak ada hari kiamat, di mana istri-istri yang teraniaya mendapatkan keadilan dari suaminya? Maka itulah dia yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat itu Pak Ustaz? Hari kiamat terjadi hari Jumat. Ini sudah hari Kamis. Allah cuman kasih tahu harinya, tapi tanggalnya alhamdulillah. Andai Allah kasih tahu hari kiamat hari Jumat tanggal 21 Desember, mungkin hari ini kita tidak ada lagi yang mencari ikan, tidak ada lagi yang mengurus pohon pala, semuanya sibuk beribadah. Tapi karena Allah tidak kasih tahu, maka semuanya santai. Kamu kenapa santai? Masih lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka hari kiamat ini akan terjadi. Memangnya ada orang yang berkata hari kiamat tidak terjadi? Ada. Mereka yang mengatakan alam ini kekal abadi, tidak akan ada hari kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ada 6 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang pertama namanya hari kiamat, yang kedua namanya yaumul akhir, hari berakhirnya segala sesuatu. Yang selama ini punya rumah yang besar, rumah itu akan berakhir rata dengan tanah. Jangankan rumahmu yang besar, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush, kalau disebut kata manfush, bertiup air dan angin dari mulut. Manfush, ambil bulu kambing. Kal ihnil manfush, seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur bulu kambing, letakkan di tapak tangan. Mau. Begitulah gunung-gunung, bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semua bukit gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung batu yang besar itu nanti tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, apalagi Abdul Somad, rata dengan tanah, maka semuanya akan berakhir. Yang kaya jangan sombong, karena kekayaanmu akan berakhir. Yang sedih jangan berputus asa, karena kesedihan pun akan berakhir.
akhir. Engkau wahai para laki-laki yang setiap hari teraniaya karena ditekan istrimu, jangan bersedih. Itu tak lama lagi akan berakhir. Ustaz, ini tidak enak terus kalau ceramah selalu perempuan. Oke, kalau begitu kita balik. Wahai perempuan, engkau yang teraniaya oleh suamimu, sabar. Suami pun itu akan berakhir juga. Disebut dia dengan yaumul akhir. Yang ketiga, dia disebut dengan yaumuddin, hari agama. Maliki yaumiddin. Seperti pernah saya dengar kalimat itu Pak Ustaz. Iya, imam tadi membaca ayat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Raja di raja pada hari ditegakkannya agama. Sekarang agama diinjak-injak. Bahkan calon menantu yang sarjana agama tidak mau diterima oleh calon mertua. Disepelekan. Bapak, ya, saya mau meminang anakmu. Apa titelmu? MSI. Masuk. MSI, master segala ilmu. Bapak, ya, saya mau meminang anakmu. Apa titelmu? SH. Come on. Apa titelmu? SE, sarjana ekonomi. Matang. Apa titelmu? SAG. Jangan. Sarjana agama, sarjana alam goib. Menyepelekan agama. Nanti sampai masanya Maliki yaumiddin, agama akan ditegakkan. Oleh sebab itu maka ini hari kiamat. Judul ini panitia yang ngasih judul ini luar biasa. Sampai jamaahnya pun keluar melimpah ruah. Hari kiamat itu lautan yang kita lihat tenang. Kalau sampai hari kiamat, lautan itu naik ke darat. Sebagiannya sudah naik ke darat, namanya tsunami. Itu perempuan yang datang sudah hancur kacau balau. Tsunami namanya. Bayangkan kalau yang datang laki-laki, Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Bapak Ibu pikir air laut itu bisa tenang. Allah belum marah. Kalau Allah murka, dia bergelombang naik ke atas. Disebutkan dalam Al-Quran, idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang cuaca panas. Kenapa? Ada istilah namanya global warming. Global panas. Warm. Global dunia. Warm, panas. Global warming, pemanasan global. Karena lapisan ozon bocor. Lapisan ozon bocor gara-gara hutan dibakar, gara-gara orang banyak pakai AC, gara-gara bahan kimia. Bocor lapisan langit, panas. Itu baru bocor. Bagaimana kalau dibelah Allah Subhanahu wa taala? Dan itu ada dalam surat langit terbelah. Idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah, maka masuklah hawa panas dari atas, orang kepanasan. Dunia ini sekarang sudah makin panas. Makanya banyak kita lihat perempuan-perempuan kain belum selesai dijahit sudah dia pakai. Kepanasan. Tapi alhamdulillah di fak-fak cuaca masih tenang, belum panas lagi. Buktinya ibu-ibu masih banyak menutup aurat. Nanti kalau sudah banyak terlihat perempuan tidak menutup aurat, itu kiamat sudah dekat karena lapisan ozon sudah terbelah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, ketika planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, matahari. Sekarang mereka belum bertabrakan, mereka berjalan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Saya seperti ingat ayat yang Ustaz baca itu, Yasin.
Itu artinya Pak Ustadz. Ya, kenapa selama ini aku tidak tahu bahwa Yasin itu cerita kiamat? Karena Yasin dibaca untuk mengusir hantu jembalang tanah. Salahkah itu? Tidak salah. Surat Yasin dibaca hantu pergi. Kenapa sudah saya baca Yasin hantu setan tidak pergi? Karena perbuatanmu sama seperti setan. Sesama setan dilarang saling mengusir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca surat Yasin, kita sedang diingatkan tentang hari kiamat. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Dzalika taqdirul azizil hakim. Allah Ta'ala mengatur peredaran matahari. Andai slip sedikit saja, hancur bertabrakan. Orang di airport salah mengatur perjalanan pesawat, tabrakan pesawat dengan helikopter. Tapi ada masanya matahari dengan bulan hancur. Itulah dia disebutkan Allah, idzal kawakibu tasarat, bertabrakan. Kira-kira besar tidak matahari itu Pak Ustadz? Kalau bumi matahari dibandingkan besar mana? Matahari bola basket, bumi kacang hijau. Kalau ada mau tahu sebesar apa matahari, ambil bola basket, ambil kacang hijau. Ini matahari bola basket, ini bumi kacang hijau. Lalu kau sebesar apa? Sebesar kutil? Tidak sampai. Makanya kalau ada orang sombong, sombong rumahnya besar, sombong mobilnya besar, sombong bininya besar, ambil bola basket, ambil kacang hijau. Hei bro, sini sebentar. Ini bola basket, ini matahari. Ini kacang hijau, ini bumi. Kau sebesar mana? Apa yang kau sombongkan selama ini, hai kacang hijau? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini planet bertabrakan, hancur berkeping. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, meletup laut, naik ke darat. Maka di darat tidak ada lagi air tawar, karena air laut sudah naik ke darat. Kita bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada sagu, tidak ada padi, tidak ada jagung. Tapi kalau sudah tidak ada air, kita hanya bisa hidup 3 hari. Andai naik air laut itu ke darat hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad sudah tidak ada satupun manusia, karena air laut naik ke darat. Tak ada lagi sumur, tak ada lagi air, habis. Air ini tak ada lagi. Maka sebelum dia naik, kita minum. Alhamdulillah. Kadang dia kalau ada, kita tidak mensyukuri nikmatnya. Setiap mau minum ada, setiap mau minum ada. Kapan baru terasa? Ketika dia tidak ada. Betul? Kalau sudah tiada. Oh, di masjid tak boleh nyanyi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah tidak ada, barulah terasa sebagai nikmat. Sekarang digali tanah, tanahnya di tengah laut, kelilingnya air asin, tapi di tengahnya ada tanah, di tengah tanah itu digali pun airnya tawar. Nikmat siapa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di tengah laut ada sumur mengeluarkan air tawar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini air laut, ini air sungai. Air laut tetap asin, air sungai tetap tawar. Kenapa tidak menyatu air laut dengan air sungai? Buka surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun, antara laut dengan sungai dibuatkan Allah barzah. Barzah artinya pemisah. Maka alam yang memisahkan dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzah. Saudara kita yang sudah mati meninggal dunia, mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat.
Mereka tidak disebut dunia karena mereka sudah mati meninggal dunia. Pemisah antara dunia dengan kiamat disebut dengan alam barzah. Bapak Anu kemana? Sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam barzah. Ustadz Somad mana? Sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke Sumatera, ke Riau. Besok pulang. Tapi kita tidak pernah bercerai. Kita hanya sekedar berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai. Berpisah badan, tapi hati kita tetap bersama, karena Bapak Ibu tetap senantiasa mendoakan Abdul Somad tiap hari. Mungkin dengan Ustadz Fadlan, walaupun beliau satu kampung halaman dengan Bapak Ibu, boleh lupa, tapi dengan saya tidak pernah lupa. Setiap hari tak pernah lupa. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu sebut nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tidak pernah lupa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita inginkan saat hari kiamat berkecamuk, bagaimana keadaan manusia waktu itu Pak Ustaz? Wa taran nasa sukara. Kau lihat manusia itu seperti mabuk, sempoyongan. Orang mabuk, lihat jalannya gontai. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Mereka mabuk? Tidak. Kenapa jalannya seperti orang mabuk? Walakinna azaballahi syadid. Karena azab Allah amat sangat mengerikan. Ini alas meja. Alas meja ini supaya dia tidak bergoncang, maka mesti dibuat paku payung. Kalau tidak ada paku payung, maka alas meja ini bergoncang. Kenapa bumi ini tidak bergoncang? Karena ada paku payung. Paku payungnya itu apa? Buka surat An-Naba juz 30 surat yang pertama. Wal jibala autada. Bukit-bukit sebagai pakunya. Bayangkan kalau pakunya tercabut, maka kerak bumi bergejolak, bergelombang, dan manusia yang ada di atas. Saya tidak bisa bayangkan Pak Ustaz, bagaimana mungkin kerak bumi bergerak? Allah tunjukkan sedikit saja kerak bumi bergerak. Muncul istilah sekarang namanya likuifaksi. Likuifaksi itu belum kiamat, baru hanya sekedar sebagian kerak bumi bergerak. Saya sampai ke Palu. Tahu Bapak Ibu Palu? Martil mendarat di airport Palu, mengenang kita kepada Habib Al-Jifri. Sampai ke sana di bawah rata dengan tanah. Berapa hektar ini Tuan Guru? Ini ada 40 hektar Ustadz Somad. Likuifaksi 10 meter tanah itu turun jatuh ke bawah. Habis itu kemudian rata dengan tanah. Ada 4 batang pohon kelapa. Ini kenapa tidak hilang? Kelapa ini berjalan, asalnya 100 meter di sana. Tiba-tiba pohon kelapa ini berjalan 100 meter. Dan sekarang pohon kelapa ini jadi masalah. Karena yang punya tanah mengatakan ini pohon kelapa saya. Dan yang sekarang kelapa itu pindah berkata ini tanah saya. Saya tidak tahu karena saya pulang masalah belum selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana rumah 4 lantai yang megah pakai keramik rata dengan tanah. Di atas tanah itu ditegakkan tiang-tiang bendera. Kenapa ada tiang bendera? Ini kan bukan 17 Agustus. Ustadz Somad, di bawah bendera itu ada mayan supaya jangan dilangkahi yang belum tertarik di atas. Belum kiamat, baru geladi kotornya, baru perhatiannya, baru attention please. Lihatlah rekamannya dari atas, nampak tanah itu bergerak. Allah Ta'ala Maha Kuasa, dan kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk ke dalam tanah, makan dicacing, makan cacing tanah akan memakan, hancur semuanya. Tapi ada satu yang tidak hancur, itulah dia azmuz zanab. Azmu tulang, zanab ekor, tulang ekor bagian ujung paling bawah. Jangan dirasa sekarang, nanti pulang ke rumah sebesar ibu jari. Dia tidak dimakan cacing tanah, mata dimakan cacing tanah, perut dimakan cacing tanah. Kalau mati Abdul Somad hari Kamis ini,
Kamis depan mata sudah menghitam karena cairan mengering, mata menghitam, membusuk. Sebulan kemudian menggelembung usus besar dan tus pecah. Cacing-cacing akan mengejar. Ada satu binatang yang paling tajam hidungnya, yaitu cacing. Tapi katanya anjing, Pak Ustadz, anjing kalah, lebih tajam hidung cacing. Kalau memang hidung cacing tajam, kenapa yang dipakai oleh Pak Polisi anjing, pencium narkoba? Nah, tidak mungkin pakai cacing. Cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya tangan, cacing tidak punya kaki. Kalau dia punya tangan, punya kaki, berubah namanya jadi naga. Cacing tidak punya kulit, maka cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Dia hidupnya di dalam tanah. Tapi cacing, Allah Maha Adil. Cacing, engkau tidak aku kasih kulit, engkau tidak aku kasih tangan, engkau tidak aku kasih kaki, tapi aku kasih engkau hidung super tajam. Kalau meninggal Abdul Somad di sini, digali tanah, dikubur, maka jarak 1 kilometer cacing-cacing bisa mencium baunya. Sebulan dikubur, ditanam. Cacing berkata, mengajak cacing-cacing yang lain, ayo kita serbu, brownies sudah siap. Mereka akan memakan. Maka bapak-bapak ibu yang hari ini suka menyiksa cacing-cacing, hati-hati. Cucu-cucunya akan mengejar kita, memakan daging kita, memakan kulit kita, memakan telinga kita, dan kita akan mati menjadi santapan cacing tanah. Tapi kemudian ketika sampai hari kiamat, Allah perintahkan dengan satu kalimat, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu mana anak, mana istri, mana suami? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, mak kandung, ibu kandung, mama. Wa abi, bapak. Wa sahibatihi, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Wa bani, anak-anak tak dapat menolong orang tua tak bisa menolong anak. Maka jangan sampai bapak tidak sholat berjamaah hanya gara-gara anak. Ibu jangan sampai tidak sholat gara-gara anak. Bapak jangan sampai tidak sholat gara-gara cucu. Karena kalau mati tidak bawa cucu. Ada orang mati bawa cucu. Tolong tunjukkan fotonya, mana dia yang gendong cucu. Ramai jamaah ini. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, insya Allah semuanya menangis sedih. Tapi tidak ada yang mau ganti-gantian sip-sipan. Kau malam Selasa menemani Ustaz Somad, kau malam Kamis. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu engkau lahir sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan kau bawa apa? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke kubur ada 3. Yang pertama mengiringi mal, hartanya, mobilnya yang mewah ikut mengiring, tapi cuman sampai pelataran parkir. Selesai itu mobil dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah STNK BPKB disimpan dalam laci. Sebulan mereka mulai buka, mau ganti nama di kantor Samsat Kapolres. Anak ikut mengiring, anak ikut masuk ke dalam. Anak menyambut jenazah ibu bapak, mereka letakkan ke liang lahat. Selesai itu mereka melompat naik ke atas. Mereka panggil kawan-kawannya, bro, mana itu skop cangkol, mari kita injak makam bapak biar padat. Hari pertama mereka pulang ke rumah menangis sedih. Hari kedua mereka mulai main HP sambil ketawa, WA dengan temannya. Hari ketiga mereka pun pergi ke kantor Samsat membawa STNK BPKB. Bapak polisi bertanya, ada apa? Mau balik nama. Kenapa? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Mana yang kekal abadi? Illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus sholihat, dan amal soleh, bukan somat.
Kalau pernah kaki melangkah datang ke masjid, kaki ini yang akan bersaksi, kaki ini pernah jihad fisabilillah. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, tangan akan menjawab, ini dulu yang pernah lecet, ini dulu yang pernah gotong royong, ini yang pernah kaki berjalan ke hutan menyampaikan beras dakwah fakir miskin anak yatim, ini dulu lidah yang pernah mengajak orang ayo sholat, ayo pakai jilbab, ayo berjamaah, ayo ramaikan masjid. Ini dulu mata, ainun, mata, bakat yang menangis min khasyatillah, mata menangis karena takut kepada Allah. Ini dulu mata yang pernah begadang malam tidak tidur. Kenapa? Karena menyaksikan Real Madrid Barcelona. Mata yang menonton sinetron Korea, mata yang menonton Bollywood tak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mata yang membaca Al-Quran, saya yakin Quran di masjid ini selalu dibaca. Mana buktinya? Karena masih berserak-serak di dekat tiang. Ada kadang masjid itu Qurannya rapi di dalam kaca, rupanya kuncinya hilang. Tapi masjid kita Qurannya berserak di tiang-tiang. Ini menunjukkan Quran dibaca. Ada Quran itu kadang baru. Lihat, makanan sudah masuk ke dalam, menunjukkan waktu kita segera berakhir. Saya di mana-mana tetap 1 jam, di Tanah Lapang kemarin 1 jam, di Masjid Agung tadi malam 1 jam, di masjid kita yang indah cantik pun 1 jam. Kenapa? Memang begitu standarnya, sesuai tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai setengah 6, sekarang jam 6 lewat 5, 25 menit lagi kita akan bersama melihat warna hijau, mata kita menjadi terang. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata awet banyak-banyak melihat warna hijau. Itu maka tiang ini dibuat warna hijau supaya matanya banyak. Lantai karpetnya berwarna hijau. Pakaian orang di sorga nanti setelah hari kiamat berwarna hijau. Maka bagus. Kalau mau dapat yang warna hijau, maka bersedekah pun pakai uang warna merah. Karena hijau 20.000, merah 100.000. Itulah yang akan menolong saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istri akan pulang ke rumah, anak akan pulang ke rumah, tetangga tidak peduli. Ketika dapat berita si fulan sudah meninggal, alhamdulillah kata dia. Kenapa? Hutangnya nggak jadi kubayar. Mereka bersyukur kita mati. Yang kita bawa cuman amal soleh. Nanti kalau sudah hari kiamat, apa yang pertama kali ditanya oleh malaikat? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya oleh malaikat setelah hari kiamat terjadi, salatuhu. Yang pertama kali ditanya adalah salat. Ini banyak orang menomor duakan salat. Kamu enggak salat? Alah, salat itu nomor 2 Pak Ustaz. Kamu menyepelekan salat. Kenapa kamu bilang salat nomor 2? Iyalah Pak Ustaz, nomor 1 kan syahadat katanya. Dia mau mancing-mancing kita. Kita sangka dia nyepelekan sholat. Rupanya dia cerita rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul juga, sholat nomor 2. Maksud saya jangan kau nomor 2 kan sholat gara-gara warungmu. Jangan kau duakan sholat gara-gara ikanmu. Jangan kau nomor 2 kan sholat gara-gara tukangmu. Sholat kau jadikan nomor 1. Ini azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Dia tidak hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Kalau Bapak Bupati menelpon, Bapak Camat menelpon, kau bukan main lagi. Iya Pak, siapa? Iya Pak, iya Pak, iya Pak, siapa? Oke Pak, sebentar Pak, oke Pak. Tapi kalau panggilan Allah, nanti kan masih panjang waktu. Kau menyepelekan. Padahal camat, gubernur, bupati akan berhenti paling lama 2 periode. Itu pun kalau KPK tidak datang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil engkau
akan meminta pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, kiamat akan tiba dan kau akan mati. Siapa yang lebih hebat daripada Fir'aun? Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada yang lebih hebat daripada Fir'aun. Fir'aun itu kuburnya saja hebat, menjadi 7 keajaiban dunia. Satu di antara 7 keajaiban dunia, kubur Fir'aun, piramid namanya. Fir'aun sampai hari ini jasadnya tidak dimakan cacing, diabadikan Allah, tenggelam di Laut Merah, diambil orang Mesir, dibalut pakai perban jadi mumi. Bahkan difilmkan sekarang, Mummy Return. Makanya jangan panggil ibu mumi, itu artinya hantu. Ini banyak anak-anak manggil Mumi, Mumi. Panggillah ibumu Mama, panggillah ibumu Ummi. Itu bagus. Apa maknanya? Ketika Fir'aun yang mati itu diabadikan Allah untuk apa? Disebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan badanmu hai Fir'aun, bibadanika, badanmu tidak dimakan cacing tanah, dimumi oleh orang Mesir, litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi tanda bagi orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, bahwa semua manusia akan mati, dan setelah mati dia akan menghadap Allah. Yang dibawa cuman sholat, puasa, zakat, haji, infak, wakaf, sedekah. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan hari kiamat? Mereka yang menantang-nantang, kapan hari kiamat? Jangankan hari kiamat yang besar, hari kiamat yang kecil saja pun datang dalam bentuk gempa bumi, dalam bentuk tsunami, dalam bentuk angin topan. Tak ada yang bisa menahannya. Jepang kurang hebat apalagi Jepang, tapi ketika gempa datang rata Jepang. Amerika kurang hebat apalagi, ketika datang angin tornado, twister, semua tak bisa menolaknya. Apalagi kita yang lemah ini. Oleh sebab itu yang perlu kita pikirkan bukan mati, yang perlu kita pikirkan adalah apa yang akan dibawa mau mati. Ustaz Somad katanya mau pergi umroh, insya Allah. Nanti saya umroh tanggal 5 sampai tanggal 18 Januari. 15 hari lagi berangkat. Orang mau berangkat umroh, kopernya penuh, semuanya ada. Celana dalam, celana luar, jaket, semuanya ada. Bumbu pecal, takut nanti di sana tidak selera makan, takut pusing kepala, minyak angin, dilekatkan minyak angin dengan bumbu pecal, akhirnya bumbu pecal bau minyak angin. Koper penuh, begitu ditimbang overweight, kelebihan berat. Padahal umroh hanya 12 hari, tapi persiapannya luar biasa. Umroh 12 hari, full persiapan. Tapi ada orang yang mati kekal abadi. Kalau ditanya apa bekalmu? Ah, mau mati-matilah. Gimana mati tidak bawa bekal? Orang mau pulang kampung bawa bekal, harus ada persiapan. Saya mau pulang kampung ke Fakfak, 1 koper siap. Ini sorban, sorban sengaja saya bawa 3 warna, warna merah, warna hitam, warna coklat. Supaya apa? Supaya jamaah jangan, Ustaz itu sorbannya itu saja. Baju boleh itu saja warna tidak ada persiapan. Orang selalu ingin tahu berangkatnya dari mana? Dari Fakfak. Dari Fakfak ke mana? Ke Sorong. Dari Sorong ke mana? Ke Jeddah. Dari Jeddah ke mana? Ke Madinah. Dari Madinah ke mana? Ke Makkah. Dari Makkah ke mana? Ke Arafah. Dari Arafah ke mana? Ke Musdalifah. Dari Musdalifah ke mana? Ke Makkah lagi. Habis itu ke mana? Ke Jeddah. Dari Jeddah ke mana? Balik ke Sorong. Dari Sorong ke mana? Ke Fakfak. Habis ke Fakfak sampai sudah. Orang mesti tahu dia dari mana, mau kemana, sedang apa, bawa apa, bekalnya apa. Perjalanan umroh yang hanya 12 hari, tapi perjalanan hidup banyak yang tidak mempersiapkan bekal. Yang dia persiapkan rumah untuk kos-kosan, persiapan setelah pensiun, kebun,
Persiapan untuk anak, untuk cucu. Cucumu kau pikirkan, cucumu belum tentu memikirkan. Tapi cucu yang kau kirim ke pondok pesantren, dia memikirkanmu. Untuk kakek saya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bacaan paling ringan. Yang paling tinggi bacaan sekhatam Al-Quran. Bayangkan kalau cucu bapak hafal Quran 30 juz, satu hari dia ulang hafalan 2 juz. Karena orang tidak mengulang hafalan 2 juz, hafalannya akan hilang, lupa. Sebulan dia khatam Quran 2 kali, setahun dia khatam Quran 24 kali, mengalir ke makam kita tanpa disebutnya. Untuk almarhum bapak saya tanpa disebut, otomatis mengalir. Maka kirimkan anak-anak ke pesantren hafal Quran. Meninggal kita menetes seperti tetesan air di tengah gurun pasir yang panas. Adapun anakmu yang hebat, yang kaya, dokter spesialis, pejabat, lupa. Sekali kau mati, dia datang pakai baju hitam, celana hitam, topi hitam, kacamata hitam. Judulnya bukan ziarah, Man in Black. Bukan itu tujuannya. Kita ingin mereka berdoa di atas makam kita untuk almarhum ayah, kakek, bapak, ibuku. Al-Fatihah. Syukur-syukur dibacakannya Yasin. Iqra'ul Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin. Sekhatam Quran. Mantap. Tidak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tidak sanggup baca Yasin, jurus paling bawah Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, mati sajalah. Tidak ada lagi di bawah Al-Fatihah. Maka saya mau pesan, jangan kirimkan saya Al-Quran 130 juz, terlalu panjang. Tidak sempat nanti mencari nafkah. Tidak perlu bacakan saya Yasin. Bacakan saja kalau dapat kabar nanti untuk almarhum Abdul Somad di Riau, Al-Fatihah. Insya Allah sampai. Nanti, jangan sekarang dibacakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya tahu ini bubur kacang hijau sudah dibagikan. Begitulah makbulnya doa orang yang sholat subuh. Saya sebut kacang hijau yang datang. Bayangkan itu, Masya Allah. Padahal saya tidak dikasih tahu oleh panitia bahwa pagi ini akan ada kacang hijau. Yang saya tahu bahwa Ustadz Somad nanti selepas takbir akbar ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Tapi rupanya kita diberikan, Masya Allah, Tabarakallah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain daripada itu tinggal, Ustadz, ya, nanti hari kiamat itu ada tidak tenda? Ada orang di hari kiamat nanya tenda. Siapa ini? Penyewaan tenda. Disangkanya mati itu bawa tenda. Orang mati meninggalkan semuanya. Peci kesayangan tinggal, sorban tinggal, celana tinggal. Yang kau bawa hanya kain 3 helai, 5 helai, 7 helai. Tidak ada jahit tengahnya. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tak ada. Tidak digunting memotongnya, pakai gigi kerak. Letakkan kau di atas, digulung, dibungkus engkau macam dodol. Tak ada bawa tenda, tak ada bawa HP, tak ada bawa kamera, tak ada bawa cincin, tak ada bawa emas. Tinggal semuanya. Lalu nanti kau bangkit dari kubur. Wa idzal qubur bu'sirat. Semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah. Ketika itulah baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika bangkit dari kubur, barulah kau sadar bahwa kau tidak beramal. Dipegang ujung, ternyata bukan celana. Dipegang ujung kain, ternyata bukan sorban. Apa yang dipegang? Ujung kain, ternyata kain kafan. Kau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali, manusia ini semuanya sedang tidur. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, barulah mereka sadar, rupanya kemarin mereka tidur. Tidak paham kami Pak Ustaz. Manusia ini tidur.
Nanti ketika mati barulah dia terbangun. Rupanya kemarin sedang tidur dan hidup ini hanya sekedar mimpi. Ada yang mimpi jadi camat, ada yang mimpi jadi gubernur, ada yang mimpi jadi polisi, ada yang mimpi jadi ustadz viral, disebut ustadz viewer 1 juta penonton. Perlu saya luruskan, saya bukan 1 juta viewer. Sekarang follower Instagram 6 juta. Tapi semuanya tinggal. Yang 6 juta itu di alam ghaib semuanya. Tidak ada yang bisa menolong. Tinggal semuanya. Ketika kita mati, terbangun, barulah sadar. Rupanya kita yang dulu hanya bermimpi alam nyata yang sebenarnya. Itulah ketika kita kiamat. Tapi jangan takut, jangan sedih. Ustaz Somad, nanti kita jumpa tidak di padang mahsyar? Ada seorang sahabat berkulit hitam, dipeluknya Nabi erat-erat. Kenapa kau peluk aku? Aku tidak beramal banyak. Aku ini miskin, susah, hamba sahaya. Aku tidak tahu di akhirat nanti jumpa engkau atau tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka saya tidak sedih meninggalkan bapak saudaraku di Papua, di Fakfak, karena kita akan bersama nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat kita dengan Nabi Muhammad itu Pak Ustadz. Begini jarak kita dengan Nabi. Berapa sentimeter ini? Kira-kira kalau jari ini direnggangkan berapa senti ini? Paling jauh 3 senti. Kalau tak percaya ambil meteran. Nabi yang berkata, Ana wa kafilul yatim, aku dan kalian bainahuma wa farraja bainahuma. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Aku dan kalian nanti di akhirat jaraknya begini. Siapa itu? Orang yang menyantuni anak yatim. Wah, saya bingung ini hadis nih Pak Ustaz. Masa kita semuanya dekat dengan Nabi begini? Kita kan ramai, Nabi kan satu. Ya tentu sesuai dengan sedekahnya. Kalau sedekahnya cuma 5 kilo, ya maklum sendirilah. Dekat dengan Nabi itu sama dengan dekat dengan pemain bola. Waktu nonton bola, lihat tiketnya dulu. Kalau tiket VVIP dekat lapangan, jangankan pemain bola, bulu kakinya pun kelihatan. Tapi kalau tiket ekonomi di luar stadion, nonton layar tancap, anginnya kencang. Kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang lonjong. Pas mau gol, terbang layarnya sekalian. Nah, begitulah agaknya. Jadi Bapak Ibu yang nyumbangnya 100 sak semen, 1 ton beras untuk program islamisasi saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah, sumbangkan 100 kilo beras. Nah, itu dekat dengan Nabi. Kalau yang 2 kilo, ya jauh lah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kayyis. Kayyis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang cerdas? Apakah ranking 1? Apakah IQ-nya tinggi? Apakah dia lulusan Jerman? Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditundukkannya hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu tidurnya, tundukkan hawa nafsu, banyak-banyak puasa sunnah, tundukkan hawa nafsu mata, banyak-banyak sholat tahajud dan witir, tundukkan keinginan dunia, banyak-banyak berinfak sedekah, wa amila lima ba'dal maut, berpikir setelah mati akan kiamat, dan kiamat akan menghadap Allah. Apa bekal yang sudah disiapkan? Saya sudah siapkan sholat tahajud, alhamdulillah. Saya sudah siapkan sholat witir, alhamdulillah. Saya baru siapkan sholat Jumat, na'udzubillah. Sholat Jumat baru kau siapkan. Kenapa cuma sholat Jumat? Masih syukur aku sholat Jumat. Kawanku nggak sholat sama sekali. Ini cara pandangnya tidak benar. Kalau masalah dunia, pandang ke bawah. Aku masih syukur punya motor, kawanku naik sepeda. Aku masih syukur punya sepeda, kawanku jalan kaki. Aku masih syukur jalan kaki, kawanku sakit asam urat. Syukur. Tapi kalau masalah ibadah, jangan pandang ke bawah, pandang ke atas. Aku kenapa sholat di rumah, kawanku sudah di masjid. Aku baru sampai di masjid, kawanku sudah tahajud. Aku cuma tahajud 2 rakaat, kawanku sampai subuh. Nah, itu memandangnya ke atas. Pandang ke bawah dalam masalah dunia supaya kita makin bersyukur. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, ku tambah nikmat.
nikmat berteman sahabat yang baik, itulah nikmat yang kekal abadi. Dicari oleh Allah nanti kiamat. Judul kita hari kiamat, dicari oleh Allah. Ainal muta'abbuna bijalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Untuk apa? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan. Panas bapak, panas ibu, panas sejengkal dari kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher. Tapi ada orang yang segar bugar. Kenapa? Diberikan Allah naungan di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku dengan Ustadz Fadlan Garamatan berkasih sayang karena Allah. Kami berteman, bersahabat. Saya menganggap beliau sebagai guru saya dalam bidang dakwah. Bagaimana beliau dakwah masuk ke dalam kampung pedalaman. Itu yang saya ikut. Saya mulai coba-coba pula masuk ke pedalaman. Kami bersahabat, berteman. Saya menganggap beliau guru, mengambil ilmu pelajaran bukan karena kepentingan. Kami bukan orang partai, kami bukan jurkam. Berteman karena harta akan binasa. Berteman karena kekuasaan akan pensiun. Berteman karena sama-sama caleg, yang satu duduk, yang satu terduduk. Sudah tidak enak lagi berteman. Tapi kami ingin berteman karena sesuatu yang tidak hancur karena mati, yang tidak lekang karena hujan, yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Berteman karena la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kita ucapkan selesai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu. Dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar insya Allah taala minal aminin. Kalau kau ucapkan itu kau termasuk aminin, aman dari panas hari kiamat, aman dari huru hara hari kiamat. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal banyak kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan sampai lupa afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Karena dunia akan berakhir. Kita hanya sementara saja di sini. Kita akan pulang. Dan tempat kita pulang itulah kita bahagia. Karena diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i. Pulanglah. Pulang ke kampung kalian yang asli. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang ke kampung halaman dalam keadaan tenang. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Kira-kira kalau pulang ke kampung senang atau susah? Senang, bahagia. Ini bukan kampung kita yang asli. Ini tempat perantauan kita. Kampung kita yang asli adalah di sana, yang kekal abadi. Tak ada permusuhan, tak ada kelahi, tak ada caci maki, tak ada sumpah serapah, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada busuk hati. Yang penuh dengan kedamaian. Itu yang selalu kita ucapkan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surga yang kekal abadi, tempat yang tak ada caci maki, tempat yang tak ada perkelahian. Kenapa tidak ada kelahi? Kenapa tak ada orang bertengkar? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut ghil, kami cabut hasad, kami cabut marah, kami cabut dengki. Dunia tempat beramal, akhirat kekal abadi. Dunia hanya sementara. Maka di sana kita akan menuai apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai nanti. Padi kau tanam, tumbuh rumput. Apalagi kalau memang rumput yang kau tanam, takkan mungkin tumbuh padi.
Oleh sebab itu maka subuh ini kita sudah menanam kebaikan. Selesai dari sini nanti langsung kita pula menanam kebaikan, melepas wakaf kapal dakwah. Selesai itu nanti kita tanam kebaikan, sholat zuhur, tabligh akbar. Selesai itu kita tanam kebaikan, sampai nanti malam pun kita tabligh akbar, sampai besok subuh pun kita tetap menanam kebaikan, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan orang-orang soleh, sampai anak cucu cicit kita insyaallah. Amin. Itulah sekelumit informasi tentang hari kiamat. Makanya kalau ada ustadz nanti yang ceramah, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ujung ke ujung saya lihat tak ada jamaah yang mengantuk. Memang orang-orang fak-fak ini sehat-sehat semua. Orang yang mengantuk itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan, kurang gizi. Tapi di fak-fak orangnya sehat-sehat, tinggal di tepi laut, makanannya segar bugar, tidurnya tetap, lelap. Dan setelah itu ke masjid, sholat berjamaah, mendengarkan pengajian. Yang terpenting dari semuanya adalah istiqomah. Ketika saya bilang ada yang bilang istri, bos. Istri penting, tapi yang terpenting adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqamah ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin. Jadikan kami orang yang istiqamah. Allahumma ansurna yawma la yanfa'u malun wala banun. Tolong kami pada saat tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari sifat hasad, dengki dan busuk hati. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an. Minad da'ina ilallah, mereka mengajak orang ke jalan Allah. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas tulus beramal karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Engkau. Berikan kami naungan karena bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Fak-Fak, selamatkan Papua, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri Islam dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.